Shalom semua, apa kabar? Luar biasa ya. Thank you buat kepercayaan boleh ada di City of Love. Ya, Pastor Timothy dengan diaken yang ada tentunya. Nah, mungkin yang saya sampaikan beberapa menit ke depan ini agak idealis, agak susah kayaknya ya kalau kita berpikir ngapain sih ya. Nah, ibadah tadi pagi saya bicara tentang salah satunya adalah implementasi iman itu adalah inisiatif. Jadi orang kalau punya inisiatif itu yang membedakan antara hero dengan orang biasa. Krisis itu sebetulnya akan menunjukkan mana hero, mana orang biasa. Ya, orang yang disebut hero adalah orang yang selalu punya inisiatif dalam kehidupan. Nah, saya share ini bukan karena lagi terjamah karena baru pulang, baru balik dari pedalaman. Karena biasa ke pedalaman itu saya usahakan setiap tahun sekian kali mesti masuk ke dalam. Jadi saya baru balik dari pedalaman hampir 6 hari kira-kira agak ke dalam sih. Dan memang Indonesia itu cantiknya luar biasa. Yang setuju katakan amin. Kalau saya boleh gambarkan Indonesia itu, kalau ini saya gambarkan, wanita cantik yang tinggi semampai, yang diperbutkan semua bangsa. Makanya mungkin sedikit megalomania, kalau saya ngomong ini, bangsa yang kuasai Indonesia, kuasai dunia. Oh serius. Ya, sebab gini, 3 perairan besar itu posisinya Indonesia ada di tempat yang sangat strategis, di tengah-tengahnya. Ya. Secara iklim luar biasa. Cuman kan begini, banyak orang begini, ya ambil dari Indonesia tanpa bikin apa-apa buat Indonesia. Makanya saya kadang-kala kalau lihat ada orang, begitu Indonesia ada apa-apa langsung lari, saya tahu dia tidak cinta Indonesia. Makanya saya beritahu buat Bapak Ibu semua, orang Indonesia asli bukan karena dia lahir di Indonesia. Orang Indonesia asli karena Indonesia lahir di hatinya. Oh, mau lahir di Indonesia, kalau Indonesia tidak lahir di hatinya, ya cuman ngambil saja. Ya, makanya boleh kulit putih mata sipit. Kalau Indonesia lahir di hatinya, itu orang Indonesia. Ya dong, ini kan isunya bukan soal yang di luar, tapi soal yang di dalam. Nah, saya hari ini hanya mengingatkan saja, sebab begini, kepedulian tanpa bergerak, itu sebetulnya sebuah bentuk pengkhianatan yang dibungkus dengan kata intelektual. Kita peduli tapi tidak terlibat, ya buat apa? Ya, mungkin sekali lagi yang saya sampaikan agak idealis, agak sedikit apa begitu ya. Tapi saya tetap sampaikan karena saya diteguhkan doanya Pak Tim tadi. Ya, jadi begini Bapak Ibu semua, muara gereja itu kota dan bangsa, bukan denominasi. Jadi gereja itu punya muara, kota dan bangsa. Kalau muaranya gereja cuma sekedar ngumpul jadi denominasi besar, ya salah. Bahkan boleh tajam ya bicara ya. Ya karena nggak punya kepentingan. Mungkin paling nggak dipanggil lagi kali. Tapi enggak lah ya, kan saya bukan cowok panggilan juga kali ya. Nah, Pak Tim sahabat baik saya, dan dia orang movement. Saya tahu lah, saya bicara pada gereja di mana, sebab saya tahu gembala saudara orang yang punya hati movement. Nah, ini yang saya harus katakan buat Bapak Ibu semua, bahwa roh denominasi kalau enggak hati-hati, itu sebetulnya anak sulung dari agama, yang hanya cuman membesarkan cara-cara agamawi saja. Yang kemudian begini, gak bergerak keluar. Nah, saya ingin sharekan begini buat Bapak Ibu karena begini, kita nih kalau sekedar ngumpul, maafkan, mau buat apa kita? Kita kan garam dunia. Loh, kurang yakin, kita garam dunia? Nah, cuman begini, garam kalau ngumpul sama garam, nanti godang garam. Makanya di gereja banyak yang gampang emosional, marah, ribut di dalam karena tensinya naik terus. Sebab garam kalau ngumpul sama garam, godang garam. Kok kurang tersinggung kayaknya ya. Jadi garam dibutuhkan di tempat yang tawar. Kan banyak orang yang kasih lagi tawar, pengharapan lagi tawar, kehidupan lagi tawar. Nah butuh garam. Nah yang saya tahu, ya bahwa semangkuk sup itu tidak butuh garam semangkuk. Rusak supnya. Nah yang makan ikutan rusak juga. Semangkuk sup hanya butuh garam sedikit, tapi garamnya jangan dibungkus plastik. Plastik denominasi, plastik organisasi, nanti supnya rasa plastik. Masuk saja ke dalam, sudah. Makanya saya tidak suka Kristen simbolik-simbolik, pakai kalung saleh, ngomongnya haleluya terus, tapi nggak berdampak. Pembantu dimaki-maki, padahal Yesus lagi disalib di situ loh. Kan Yesus malu itu, ya kan? Cuman kan mau tutup mata nggak bisa, wong lagi disalib kan? Di kalung salib maksudnya. Coba, ya kan?
Makanya saya harus ingatkan buat kita begini Bapak Ibu semua, bahwa nah ini kita lupakan ayat ini sih. Amsal 24 ayat 27. Ini yang sebetulnya harus menjadi purpose of church. Ya, makanya saya dalam pelayanan kalau nggak lakukan ini ya buat apa pelayanan? Kita kadang-kala kebalik, suka bangun terus yang di dalam atas nama konsolidasi. Makanya saya kadang-kala berkata, gereja selalu ngomong kuatin dulu di dalam, ya sampai kapan kuatnya? Ya, kalau kita tidak bergerak keluar, makanya jangan salahkan, kalau di luar sekarang banyak terjadi berantakan. Kita kan gampang panik, begitu orang Kristen banyak pindah, misalnya ke kepercayaan lain, kita panikan loh, bayangkan. Saya sih nggak mau panik lah. Nah kalau kita nggak bikin apa-apa, bayangkan. Ya, kita baru lakukan salah satunya lagi training 50 orang di beberapa daerah kantong Kristen untuk dilatih bisnis sembako. Karena sembako kalau nggak dikuasai secara strategis, yang tukar iman banyak sekarang. Bapak Ibu di sini makanya saya khawatir saja, kita pesta-pesta terus, kalau kita nggak berpikir keluar, nanti kita muter terus di dalam Bapak Ibu. Capek. Ya, saya nggak mau lah sesederhana apapun yang kita kerjakan, yang penting kita bergerak dalam kehidupan. Ya, sebab ini dia. Nah ini nasihat bijak dari penulis Amsal. Selesaikanlah pekerjaanmu di luar, siapkanlah itu di ladang dunia, baru kemudian dirikanlah rumahmu, baru berpikir ke dalam. Tapi kuncinya adalah jadi berkat buat di luar. Sebab kalau gereja tidak bergerak di luar, nanti bosan, ributnya di dalam terus. Masalah kita hanya soal misalnya, ada gereja, saya harap di sini sih nggak ada, dan kayaknya pasti nggak ada. Gara-gara cuman menentukan seragam Natal saja, bisa saling kepahitan loh, bayangkan. Kan itu medan tempur yang nggak elit. Mbok hidup ini bertempur, tapi bertempurnya yang elit, jangan bertempur yang biasa lah. Ya misalnya gara-gara rebutan posisi di pelayanan kita pecah-pecah, kan nggak elit lah. Hidup bertempur tapi pilihlah medan tempur yang nggak biasa. Bertempurlah buat misi, bertempurlah buat jadi berkat. Ya, saya tadi cerita saya ketemu ibu yang waktu Indonesia lagi kacau secara politik sekian puluh tahun yang lalu, keluarganya dibunuh karena mempertahankan iman. Zaman-zaman pemberontakan itu. Bayangkan, orang tua ya mempertahankan iman sampai begitu, sampai banyak saudaranya tinggalkan iman, tapi ibu ini tetap bertahan. Dan yang sekarang dia lakukan adalah, pelayanannya powerful, 70 tahun. Tapi dia bina ratusan anak. Ya, hati misinya begitu membara. Nah, saya ingin mengajak kita Bapak Ibu karena begini sebetulnya. Ini perenungan. Salah satu cara menyelesaikan masalah adalah sadar bahwa saya punya masalah. Untuk saya menyelesaikan masalah. Nah, itu salah satu definisinya sebetulnya. Bahwa kita untuk menyelesaikan masalah, kita itu harus sadar bahwa kita punya masalah. Masalah gereja misalnya, identitas kita sudah nggak jelas sekarang ini. Ya, identitas kita hanya ngumpul di dalam. Identitas kita hanya kalau nggak hati-hati terjebak pada legalitas, ya legalistik, ya dan sebagainya ya. Nah, saya ingin mengajak kita Bapak Ibu, saya bukan pembicara alegoris, tapi untuk bicara di ayat ini memang harus berpikir alegoris sedikit ya. Coba kita lihat 2 Raja-Raja pasal yang kedua. Elisa barusan mengalami sebuah kejadian karena dia mengalami transfer spirit atau dia diurapi oleh Elia. Elia mentornya naik ke surga kan dengan kereta yang dari surga. Jadi setelah mengalami kejadian yang sangat hebat ini, dia kemudian melakukan sebuah tugas profetik apostolik. Ini gambaran dari pelayanan rasul dan nabi, di mana bergerak keluar. Makanya gereja disebut gereja kerasulan Pak Tim itu kalau bergerak keluar. Sayang sih orang Kristen kan memang gampang tergerak tapi sukar bergerak. Itu panas dalam namanya ya. Kita ini kan gampang tergerak kan, tapi untuk bergerak agak sukar. Ya, jadi saya berharap sih di sini gak hanya tergerak, tapi bergeraklah. Udah sesimpel apapun. Saya dalam hidup belajar untuk hidup tidak minta berkat. Hidup kalau jadi berkat, pasti diberkati kok. Udah gak usah takut. Kita ini kalau jadi berkat pasti diberkati. Itu prinsip ya yang kita perlu pegang. Nah di ayat yang ke-19 kalau gak salah mulai. Ini gambaran seperti Indonesia sebetulnya ya. Yaitu kota namanya Yeriko.
Ini kota tertua di dunia salah satunya. Nama Yeriko artinya ada dua di perjanjian baru disebut dengan the city of perfume. Kota yang harum, itu Yeriko. Yang pernah ke Yeriko tahu? Yeriko itu adalah meeting point dari para pengusaha untuk rapat di situ. Ya, bahkan Herodes bikin resort di Yeriko. Yang pernah ke Yeriko tahu ya. Saya salah satu kesukaan di Yeriko adalah kormanya gede-gede. Ya, itu kormanya mantap itu ya. Begitu digigit langit terbuka. Itu surga kelihatan karena memang enak. Nah, Yeriko punya korma super. Itu kota yang memang penghasilannya luar biasa. Tapi di perjanjian lama, kata Yeriko bukan parfum lagi, tapi moon, bulan. Sebab di Yeriko ada pusat penyembahan berhala, namanya Dewi Bulan. Di mana dulu salah satu imamnya yang kemudian jadi kermo, jadi kepala pelacur namanya Rahab. Kita tahu ya, yang kemudian dia menyembunyikan beberapa pengintai, sampai akhirnya Rahab ini secara garis keturunan masuk di genetiknya Yesus. Ya nggak apa-apa mantan pelacur jadi pendeta. Yang nggak boleh kan mantan pendeta. Nah itu yang nggak boleh. Saya nggak lanjutin loh yang berikutnya tadi ya. Jadi mantan pelacur nggak apa-apa, jadi hamba Tuhan. Yang nggak boleh itu yang tadi saya katakan. Nah Bapak Ibu semua, makanya waktu Yosua kalahkan tembok Yeriko, itu bukan sekedar hanya kalahkan tembok. Masa Tuhan main-main cuma rubuhkan tembok. Sebetulnya yang dirubuhkan adalah penguasa udara di kota Yeriko. Ya, nah saya nanti akan sharekan beberapa poin yang cukup penting untuk kita coba cermati baik-baik. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, cobalah lihat letaknya kota ini apa Bapak Ibu? Baik. Indonesia itu letaknya baik, subur lagi. Oh iya dong. Saya tuh kalau lihat Indonesia geleng-geleng kepala. Ya tongkat pramuka sudah dicat, ditaruh tumbuh daun loh. Coba, kita makan tomat kesendak ya karena batuk jatuh, dikencingin kambing tumbuh loh. Indonesia, bahkan Frankie Sahalitua almarhum ngomong begini. Rakyat Indonesia itu tidurnya di atas emas, berenangnya di lautan minyak. Tapi sayangnya penduduknya hanya jualan buah pinang. Saya dengar lagunya dia di sebuah konser. Saya menangis, saya pukul dada saya. Miskin. Kita mau cuek as a church? Enggak lah. Hari ini challenge jemaat di City of Love. Harusnya kota cinta, kota kasih. Menyalurkan kasih Tuhan. Tapi praktis. Kalau cuma ngomong biasa. How to praktisnya apa? Letaknya Indonesia bagus. Tapi coba Tuhan kulihat. Airnya tidak baik. Dan negeri ini sering ada keguguran bayi. Banyak kematian. Karena sumber kehidupannya kotor. Bapak Ibu kalau Alkitab talking about water, is talking about influence, pengaruh. Karena air itu aliran Bapak Ibu. Ya, sorry sekali lagi saya nggak suka bicara alegori sebetulnya. Tapi untuk khotbah ini mau nggak mau harus ke sana. Karena ini butuh sebuah tafsiran rohani ya. Nah, yang terjadi begini Bapak Ibu, how to praktisnya apa ini Elisa? Coba kita lihat ayat yang ke-20. Sedikit mengajar, ya walaupun ya mungkin yang berharap saya khotbah berkat agak kecewa sedikit ya. Tapi saya berharap sekali lagi hidup kalau jadi berkat pasti diberkati. Tanya Pak Agus Suryanta lah. Ya, tanyalah ya. Dia sangat diberkati. Ya, kelihatan dari semua penampilannya dia ya pasti ya. Karena memang hidup kalau jadi berkat pasti diberkati Tuhan. Nah, jawab Elisa, ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian ayat 21. Mungkin sampai ayat 21. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka. Pusat kehidupannya. Pengaruh apa yang ada di kota dan bangsa itu. Dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata. Beginilah firman Tuhan telah kusehatkan air ini. Maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Generasi berikutnya tidak berantakan. Ayat 22 masih ada? Enggak ada ya? Oke. Demikianlah air itu menjadi sehat. Sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan oleh Elisa. Yang setuju katakan? Oke. Nah sekarang, saya akan coba sodorkan buat Bapak Ibu.
Ini kata-kata ini ditulis oleh seorang hamba Tuhan yang saya hormati, namanya almarhum Bapak, aduh kok jadi lupa, yang pendiri I3 di Batu Malang, Pak Octavianus, kok jadi lupa, maafkan ya. Pendeta Dr. Octavianus itu adalah omnya Pak Adrianus Moy yang dulu pernah jadi gubernur Bank Indonesia. Dia orang Rote, beliau sudah almarhum. Ya, yang dari timur pasti tahu orang ini. Anggota termuda DPR RI sekitar sekian tahun yang lalu dan berkarya luar biasa buat bangsa. Dan dia menulis satu buku. Saya nggak tahu ada yang punya buku ini atau tidak sebab nggak dijual bebas. Dan saya dengar beberapa presiden dan mantan presiden baca bukunya beliau. Namanya Indonesia Dikdaya tahun 2040. Itu pemikiran dari seorang hamba Tuhan yang menurut saya luar biasa. Saya nggak tahu ada yang punya buku ini. Sebab memang nggak sembarangan orang punya. Ada yang punya? Oh bukan berarti memang, oh belum punya ya. Oke, nggak punya nggak apa-apa. Yang penting punya Alkitab kan, maksudnya begitu ya. Tapi begini, dia kemudian menulis bahwa bangsa kita itu punya sumber masalah. Ini yang disebut dengan krisis bangsa, ada beberapa. Dan waktu kemudian saya baca, ternyata sama dengan yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, tokoh pejuang dari India. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah dengar akar krisis ini atau tidak. Ya, ini beberapa akar krisis yang coba saya sodorkan. Nah ini di bangsa kita sedang menghadapi pertempuran ini. Yang pertama adalah KKN. Orang mau nikmat tapi tidak mau kerja. Ini akar masalah. Jadi orang mau nikmat, pokoknya mau menikmati hidup tapi tidak mau kerja. Ini sebetulnya akar masalah. Ya, yang berikutnya lagi, yang kedua, ya, pendidikan tanpa karakter. Ini masalah. Banyak orang pinter, tapi karakternya berantakan. Saya makanya kadang-kala kalau ketemu orang ya bergelar tinggi, tapi sombong, ya keras kepala, kemudian suka menipu dalam kehidupan. Nah ini problem. Ya berpendidikan tapi tidak punya karakter. Makanya boleh saya beritahu pada jemaat, di hadapan Tuhan, bodoh pinter bukan soal gelar. Bodoh pinter itu soal karakter. Kok kurang amin kayaknya Bapak Ibu ya? Bodoh pinter bukan soal gelar. Bodoh pinter soal karakter. Akar berikutnya lagi, ini kita sedang ngomong tentang sumber ya, yang perlu kita benahin. Yang berikutnya adalah bisnis tanpa moral. Bisnis tapi tidak punya moral. Ya memang Indonesia sudah terlalu lama dijajah sama itu sih, perusahaan namanya VOC. VOC itu ternyata perusahaan itu. Ya dong, karena di belakangnya ada kekuatan hebat. Ya, tahulah Bapak Ibu mungkin yang suka baca pasti tahu. Nggak tahu Pak Andaka tahu atau enggak? Atau belum tahu Pak? VOC itu singkatan keren loh. Vokoe Oe Cuan. Nah itu VOC. Nah itu plesetan saya lagi Pak. Ya VOC itu kan ternyata perusahaan. Ya kan? Jadi memang luar biasa. Oke, belajar baik-baiklah secara ya. Bahwa kemudian terjadi banyak perselingkuhan di bisnis. Orang pakai kelompok tertentu, makanya biasanya suku-suku tertentu jadi sasaran. Karena saling memanfaatkan di situ. Ya, saudara bisa bacalah ya, sejarah dari bangsa kita. Sebab itu tadi, bisnis tanpa moral. Kemudian yang berikutnya, ya ini juga terjadi. Politik tanpa prinsip. Politiknya nggak pakai prinsip lagi, saudara. Pokoknya menguntungkan saya dan menguntungkan partai dan kelompok saya. Yang lain nggak ada urusan. Itu yang disebut dengan politik tanpa prinsip. Ini akar-akar yang saya sedang sodorkan buat Bapak Ibu semua. Dan ini terjadi di bangsa kita. Hukum tanpa keadilan. Hukum tapi tidak punya keadilan. Bayangkan, makanya ada istilah begini, hukum tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Kita kalau tertawa pada hal ini, saya nggak bisa, saya menangis. Ada banyak orang kasihan yang perlu ditolong. Ya, makanya saya ketemu dengan jagoan-jagoan hukum anak-anak muda, saya berkata, tolongin bangsa kita. So banyak persoalan di bawah yang perlu kita selesaikan. Dan saudara tahu nggak, worship itu bukan bicara nyanyi. Worship itu bicara soal justice, keadilan. Makanya maaf ya, boleh nyembah Tuhan sampai keren, bahasa roh kenceng. Tapi kalau hidup tidak adil, percuma Bapak Ibu. Itu malaikat serentak rame-rame. Wah, gitu. Ya, saudara pernah lihat orang yang, ngangkat tangan tinggi-tinggi sampai kiri kanan depan belakang tutup hidung rapat-rapat? Tapi kalau hidupnya
nggak punya keadilan. Itu nyesekin Tuhan itu. Ya, sebab kalau hukum kemudian tanpa keadilan, nah itu masalahnya. Iptek tanpa kemanusiaan. Dan yang berikutnya lagi, ini nih. Ini tamparan buat saya sebagai pendeta. Agama tanpa pengorbanan. Nah dari beberapa akar krisis ini Bapak Ibu semua, saya nggak tahu. Kita harus fokus pada beberapa hal yang memang saya coba akan sodorkan buat Bapak Ibu. Mari gereja definisikan ini Bapak Ibu. Bahwa memang sekali lagi begini, salah satu menjawab masalah adalah saya sadar bahwa saya punya masalah kalau saya nggak terlibat. Saya sadar bahwa saya hanya berteori saja kalau saya kemudian tidak terlibat. Sesederhana yang bisa saya lakukan. Ya. Saya kalau ketemu orang-orang biasa Bapak Ibu, orang-orang biasa. Memang Tuhan cari bukan orang yang luar biasa. Tuhan itu cari orang biasa, tapi hatinya luar biasa. Tuhan tidak cari orang yang luar biasa, Tuhan cari orang biasa. Satu kali saya ada di UPH, di Karawaci, lagi hadiri sebuah acara. Ya. Nah, saya dikenalin sama panitia, satu orang dari UK, United Kingdom. Begitu saya dengar nama family-nya dia Taylor begitu saya kaget. Ya, namanya family name-nya Taylor, tapi bukan penjahit yang jelas ya. Jadi saya tanya, kamu ada hubungan apa sama orang ini? Dia ngomong begini, dia kakek saya, my grandpa, Pastor Rubin. Wih, begitu dia ngomong begitu, saya langsung berkata, atas nama bangsa Indonesia, walaupun Indonesia tidak tahu saya sih ya, atas nama bangsa Indonesia saya berterima kasih loh sama kakekmu. Dia kaget, kok bisa begitu? Bapak Ibu tahu orang ini punya kakek hebat. Ya, dari Brixton Beach yang ada di UK. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah baca sejarah misi atau tidak. Kakeknya dia itu mengubah China. Yang sekarang jadi bangsa yang luar biasa. Sebab lewat kakeknya muncul beberapa penginjil dari China. Termasuk salah satunya adalah John Sung. Ya, yang sudah senior mungkin pernah dengar nama orang ini, John Sung. John Sung membombardir Indonesia dengan penginjilan. Itu dia masuk tahun 50-an bersama T.L. Osborne. Saya nggak tahu saudara pernah dengar orang-orang ini. Khotbah di beberapa kota, Medan, Solo, Surabaya, Jakarta. Di alun-alun kota, bayangkan. Lawatan Tuhan terjadi lewat orang-orang ini. Makanya saya berkata, saya berterima kasih. Pergerakan Tuhan muncul dari orang-orang ini. Tuhan pakai mereka. Tahu John Sung Bapak Ibu? Dia sobek gelar doktornya dia dari Amerika. Dia sobek di kapal. Dia kemudian buang itu ke laut. Untuk kemudian mendedikasikan dirinya melayani Tuhan. Coba. Nah orang-orang ini dilatih oleh satu orang yang kemudian datang ke China. Abad 18 7 sekian. Ya, orang ini lagi menyembah Tuhan di pinggir pantai di mana dia tinggal. Namanya Brixton Beach. Jadi waktu dia menyembah Tuhan, Tuhan sentuh dia, dia menangis. Tahu, orang ini lakukan doa yang menurut saya nggak berani ucapkan doa ini Bapak Ibu. Apalagi sedang diurapi, dia berdoa begini. Tuhan, kalau engkau tidak utus aku, hapus namaku dari sorga. Sementara banyak orang kejar sorga, tapi nggak suka pemiliknya kan. Kita suka surganya, tapi belum tentu suka pemiliknya. Jadi dia berkata begini, utus aku, kalau enggak namaku dihapus dari sorga. Bayangkan, itu doa membuat sorga jadi terhening semua kan. Kan sorga kalau dengar doa sudah biasa. Paling biasa doanya kan minta diberkati, sembuh dari sakit kan. Kompetitor pada mati. Anak cucu panjang umur kan doanya begitu tuh. Malaikat sudah hafal itu doa kita. Tapi kali itu ada doa yang berkata, hapus namaku dari sorga. Kalau engkau tidak utus aku. Lewat doanya dia diutus. Untuk pergi ke China. Belum ada pesawat. Kapal juga terbatas. Daya radar utama belum ada itu. Mana Stephen? Nah itu ada di belakang. Saya promosi sedikit loh Steve. Gak semua sudah tahu lagi. Coba naik kapal biasa bayangkan. Bapak Ibu tapi apa yang terjadi? Orang ini kemudian Tuhan pakai begitu luar biasa. Orang biasa namanya Hudson Taylor. Lewat dialah Indonesia diberkati. Jadi kita ini sekarang bisa ibadah di sini. Itu pengorbanan mereka. Begitu hebat. Ya, nah sekarang saya sodorkan beberapa langkah strategis saja. Saya nggak tahu ini strategis atau tidak. Mau gereja ini bergerak? Loh kok nggak ada yang ngamen? Mau gereja ini bergerak? Mau gereja ini bergerak?
Coba bayangkan kalau gereja bergerak. Saya yakin Indonesia tidak lagi ditentukan oleh World Bank. Indonesia tidak lagi ditentukan oleh IMF, percayalah. Indonesia ditentukan oleh gereja yang bangkit dan bergerak. Indonesia dipercaya pada gereja yang bangkit dan bergerak. Nah, saya ingin sodorkan beberapa hal yang sederhana. Bapak Ibu tahu, yang Elisa lakukan, coba ayat 20 kalau nggak salah, adalah ini dia. Dia mengambil sebuah pinggan baru. Katakan pinggan baru. Pinggan bicara wadah yang baru. Ini talking about our heart. Hati yang baru. Nah, pinggan juga bicara tentang paradigma yang baru. Katakan paradigma, Bapak Ibu. Paradigma itu begini, sistem nilai di pikiran, di mana kita diterobosi Tuhan dan teraplikasi pada kehidupan. Jadi kalau paradigma kita nggak baru, ya susah memang jadi berkat. Misal paradigma baru, misal. Walaupun ini sebetulnya hal biasa. Saya yakin Pastor Tim pasti sudah sering khotbahkan ini. Misal paradigma baru. Paradigma baru itu adalah ini dia. Orang harusnya kerja, jangan kejar uang. Orang harusnya kerja buat melakukan kehendak Bapa. Ya, saya tahu ini tidak gampang dicerna. Saya ulangi lagi ya. Orang harusnya kerja bukan hanya kejar duit. Orang kerja seharusnya untuk melakukan kehendak Bapa. Sebab di mana ada kehendak Bapa, nggak usah takut. Pasti surga backup kita. Nah, pertanyaan saya, di pekerjaan kita, masihkah ada kehendak Bapa? Saya ketemu satu orang, masih muda, 5 bulan di bawah saya. Kan saya masih 30 tahun Pak Andaka. Enggak, saya sudah 40 tahun lari lah ya. Nah, larinya sejauh apa saya tidak akan beritahu. Nah, saya ketemu satu orang 5 bulan di bawah saya. Dia entrepreneur, dia seorang yang dia entrepreneur, dia seorang entrepreneur maksudnya. Dia seorang pengusaha yang menurut saya luar biasa hatinya. Cinta Tuhan. Ya. Nah, yang dia lakukan saya geleng-geleng kepala. Ya, setahu saya bisa salah. Hampir kira-kira 70 miliar dia sudah lepaskan lewat uangnya pribadi untuk misi. Dia bukan pastor, Pastor Tim. Dia pengusaha. Bapak Ibu yang dia lakukan apa Bapak Ibu? Saya kagetnya luar biasa. Dia training pendeta-pendeta pedalaman. Kira-kira, saya lihat dengan mata kepala sendiri. Ada 350 orang yang sudah mentas sekarang. Di perikanan perkebunan. Dan pendeta-pendeta ini sekarang jadi bisa bikin sekolah-sekolah mulai dari PAUD, pendidikan anak usia dini. Akibatnya jemaat yang ada di situ bisa sekolah gratis lewat unit bisnis yang dia bangun. Itu kira-kira sudah 350 orang. Itu salah satu pelayanannya. Pelayanan yang lain masih banyak. Ya, salah satunya lagi yang saya cukup surprise adalah ini dia. Dia suka ngajakin pendeta pedalaman liburan. Setahun dia bisa lakukan sekali atau 2 kali. Minimal ke Bali, jumlahnya 125 orang. Naik pesawat Garuda, tinggal di hotel berbintang 4 atau bintang 5. Tiap pendeta dikasih uang saku 4 sampai 5 juta. Selama 4 hari, 3 malam 4 hari. Saya pernah nemenin. Ini pendeta lucu-lucu Bapak Ibu. Bayangkan belum pernah naik pesawat. Pakai seat belt saja bingung mereka. Terus kemudian tinggal di hotel bintang 4, bintang 5. Keran airnya kan unik-unik. Jadi belum buka pakaian sudah kesemprot air Bapak Ibu ya. Apalagi kesemprotnya air panas. Jadi kayak dilawat Tuhan begitu kan. Kan kita suka ngukur lawatan dari bergetar begitu. Saya ketawa liatin orang-orang ini. Tapi begini saya tanya sama dia. Pak tujuannya apa? Bapak sampai melakukan ini. Jawabannya sederhana. Saya mau fellowship dari hati ke hati. Dan saya itu suka kalau lihat pendeta-pendeta pedalaman tertawa bahagia. Walaupun dia ngomong begini, hari kelima mereka nangis lagi karena masuk ke pedalaman lagi. Bapak Ibu tahu, nggak pernah ada ibadah di acara pergi itu. Dia nggak cari panggung untuk kemudian orang dengerin dia ngomong. Enggak. Relationship saja, saling sharing, saling menguatkan. Sampai dia berkata begini, kasihan Pak Robin, pendeta-pendeta pedalaman ini. Bapak Ibu, saya goda dia, wong masih muda. Saya ngomong ini, bro, uang segini enggak liburan ke Paris saja naik first class SQ, beli tas yang mahal-mahal, sepatu yang bagus-bagus. Saya godain, karena sudah 8 tahun lebih dia lakukan ini. Dan ini September ini berangkat lagi, cuman saya enggak bisa ikut, karena memang saya
lagi sok sibuk. Saya ini nggak sibuk, sok sibuk saja ya. Supaya nggak dipikir nganggur. Seneng saya nemenin yang beginian. Ketemu orang-orang polos. Makanya saya belajar. Saya kemudian belajar menghargai waktu, menghargai hidup. Seringkali orang biasa pergi, nyaman semuanya. Sampai lupa bersyukur. Lihat mereka menangis Bapak Ibu. Menangis berbagi bersama mereka. Dan dia turun berikan waktunya di tengah kesibukan. Pembayar pajak nomor 5 terbesar di daerahnya. Bisnis gak pakai utang, cash flow-nya sehat. Sangat diberkati. Tapi dia tahu tujuan apa kehidupan diberkati. Dia ngomong begini sama saya. Pak Rubin maunya begitu. Tapi saya putuskan untuk tidak begitu. Sampai saya itu menangis ngomong begini. Pak, coba semua pengusaha punya hati kayak Bapak. Saya beritahu, saya pendeta Pak. Pendeta biasa ngomong ini kan kata-kata ini. Saya nggak tahu Pak Tim. Indonesia penuh kemuliaannya. Tapi sorry ya, itu masih slogan. Praktisnya apa? Coba Pak Fofo. Ya, kita sudah dengar kata Indonesia penuh kemuliaannya. Bong Williar Kauntu dengan Celebration of Praise. Nyanyikan lagu itu kan. Hatiku rindu melihat kemuliaanmu. Hatiku rindu melihat curahan kasih. Praktisnya apa? Kita masih agamawi di slogan itu. Belum ada kata praktis. Makanya hari ini saya dorong Bapak Ibu. Yo, ambil pinggan baru. Di pinggan baru harus ditaruh apa? Garam. Katakan garam. Nah saya beritahu, garam itu siapa? Garam kita. Makanya Pak Tim, gereja kalau tidak memuridkan, gagal. Pak Tim harus memuridkan. Saya yakin dia tahu. Saya harus memuridkan. Pak Fofo harus memuridkan. Oh ya, Pak Andaka harus memuridkan. Pak Wir harus memuridkan. Pak Wir ada di belakang ya. Semua harus memuridkan. Sebab kalau gereja tidak memuridkan, gereja gagal. Pak, masa sih? Coba, Matius 5 ayat yang pertama, ini khotbah di bukit. Memang orang banyak ada, tapi Yesus khusus bicara sama murid-muridnya. Makanya garam itu bicara tentang murid. Saudara garam dunia? Amin. Saudara garam dunia? Garam itu luar biasa ya. Dulu saya masih ingat kalau berkemah, tidur di kemah kan, zaman pramuka kan. Selalu supaya aman, yang saya lakukan adalah di sekitar perkemahan itu saya taruh garam. Karena memang betul, natrium klorid itu paling ditakuti ular. Saya beritahu, ular takut sama garam. Setan itu takut sama garam. Oh garam itu luar biasa. Tapi memang garam itu ya nggak harus dapat pujian. Coba, masakan kalau enak, yang dipuji biasanya bawang putih, atau itu apa sih namanya jahenya. Jarang kan begitu masakan enak ngomong ini garamnya top ini. Jarang kan. Coba kita kalau makan masakan enak selalu ngomong, wih bawang putihnya terasa. Betul ya. Wih kemudian apalagi jahenya terasa. Jarang orang berkata, wih garamnya enak. Tapi coba kalau masakan keasinan, garam dimaki-maki saya yakin ya. Ini kurang ajar ini keasinan ini garamnya. Jadi memang betul, garam itu memang tidak perlu dapat pujian. Yang penting berdampak dalam kehidupan. Pujiannya datang dari Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Nah, apa yang terjadi coba? Bahwa begini, nah ini dia. Ketika Yesus mengajar orang banyak. Waktu dia bicara tentang garam dunia, Matius 5 ayat 13 dan seterusnya. Dia ngomong secara khusus pada murid-muridnya. Makanya saya ingatkan buat Bapak Ibu semua. Bahwa kita itu harus berguna memang dalam kehidupan. Ya, sesimpel apapun yang bisa kita lakukan, kerjakan saja. Saya kaget, anak saya sekarang baru kuliah. Saya ketemu istrinya Pak Tim di pesawat karena sama-sama ke satu tempat yang kita tidak nyangka. Karena memang anak saya ngambil jurusan yang saya tidak sangka. Tapi memang saya ngomong begini, be yourself sayang. Kamu jadi dirimu, jangan jadi seperti apa yang Papa mau. Jadilah seperti yang Tuhan mau kan. Tapi saya kaget Bapak Ibu, saya yakin anak-anak Bapak Ibu juga punya potensi yang luar biasa. Saya kaget anak saya di SMP kelas 2, itu punya blog khusus di blognya dia di internet. Dia nulis cerpen, kira-kira judulnya ada 12 judul.
Jadi nulis Pak, cerita Pak Anda kan, nulis cerita itu tentang friendship, tentang adopsi, tentang banyak hal. Dia nulis, saya kaget Pak. Begitu dia tunjukkan pada saya, ya waktu saya sudah selesai, itu finish kok pakai merah begitu. Oh belum ya? Kenapa kok ditulis finish tadi? Masih bisa ya? Oke, sebentar lagi. Oh masih bisa, oke. Nah Bapak Ibu, waktu saya kemudian baca tulisannya dia. Tahu Bapak Ibu, SMP kelas 2 itu berarti umur, jadi lupa. 18, enggak lah kuliah, 14 ya. Usia 14, waktu dia bikin cerpen, Bapak Ibu saya surprise-nya begini, yang baca 15.000 orang dari berbagai bangsa. Multicultural in English. Jadi waktu saya baca dia punya tulisan, isi tulisannya biasalah, ringan begitu, bukan tulisan yang berat. Tapi memang nilai-nilainya firman. Sampai saya berkata begini sama dia, sayang, waktu papa seusia kamu, papa lagi naik kerbau di sawah. Papa lagi mainan di sawah, karena saya orang desa kan, diseruduk kerbau sering banget saya kan. Kemudian begini, jatuh dari kerbau biasa itu. Tapi kamu coba, saya sampai ngomong sama dia, kamu sadar nggak? Kamu sedang khotbah di hadapan 15.000 orang dengan tulisan ini. Dan kemudian diskusi Pak. Dan beberapa akhirnya tanya siapa Yesus. Saya berkata sama dia, sudah sesederhana yang kamu lakukan. Yang penting kamu bergerak. Makanya betul, hidup kita mesti harus berguna Bapak Ibu. Bahwa Tuhan sudah investasikan yang terbaik. Supaya kita menjadi berkat buat orang di luar sana. Yang percaya katakan amin. Indonesia membutuhkan kita Bapak Ibu. Makanya tadi saya pagi berkata, yuk jangan pasif, jangan cuek, jangan apatis dalam kehidupan. Enggak, saya dorong saja, tiap kita luar biasa. Tahu, tanda bahwa orang tidak punya inisiatif pasif, apatis dan cuek. Tandanya sebetulnya, itu orang kecewa. Orang kalau kecewa, itu pasif. Orang kalau kecewa, tidak punya inisiatif. Orang kalau kecewa, cuek dalam kehidupan. Nah saya nggak tahu, ada yang lagi kecewa sekarang ini. Ada yang kecewa pada siapa saja. Saya tadi cerita, dulu zaman saya kecil bayangkan, kita kan sering dituding-tuding dengan cara rasis lu bayangkan. Sampai saya kecewa, sampai saya berkata, memang saya bukan warga negara ini. Waktu itu Bapak Ibu, sampai kemudian Tuhan beresin kekecewaan itu. Saya sadar siapa saya. Jadi saya hari ini harus katakan, kalau kita lahir di bangsa ini, Tuhan kemudian begini, berkati kita di bangsa ini. Karena memang Tuhan punya maksud. Yeremia 29 ayat 7. Yang main keyboard boleh maju ke depan. Saya sih berdoa kita nggak nyaman lagi ya di dalam. Cuman memang betul ya, kalau musik kita terlalu keras di dalam, kita sudah nggak lagi bisa dengar teriakan orang di luar sih. Saya ada di satu gereja, gede banget sih secara gedung. Pengurusnya ngomong sama saya waktu kita lagi makan di ruangan VIP. Itu ruangan VIP-nya Pak Tim. 3 kali gedung ini. Ya tapi ya jadi jauh-jauh Pak. Pengurusnya ngomong gini sama saya, Pak Rubin, musik kita keren loh. Oh iya, saya orang musik juga. Saya tanya kenapa kerennya Pak? Iya baru kita beli mixer belum lama ini. Oh iya bagus dong. Saya tanya berapa? Saya kaget. 20 miliar per biji. Wih, beli 2. Saya langsung basaro itu. Kira apa syekete apa. 20 miliar banyak itu. Itu kalau dibelikan ketela. 1 Jawa makan. Cuman udara Jawa jadi kotor. Karena orang kentut semua kan. Enggak, tapi saya kaget. Wih, nyanyi lain memang. Mic ini lain memang. Orang kalau suaranya fals pakai mic itu, apalagi mixernya yang begitu, wih, kelihatan fals. Bukan jadi bagus, karena terdeteksi di komputer. Itu kalau fals, agak merah, orange begitulah. Makin fals, makin merah. Jadi semakin fals, merah darah itu. Kemudian mic-nya bisa nyetrum yang fals itu, begitu. Mic-nya lagi ngomong, turun kamu bukan penyanyi, kamu pengedar kantong kolektor, maksudnya begitu ya.
Jangan tepuk tangan yang begituan lagi ya. Saya duduk. Cuman ya itu. Tuhan ngomong saja begini. Memang kita sudah nyaman sih. Dan maaf saya harus katakan ya. Kenyamanan pembunuh iman terbesar. Sayangnya sekarang khotbah-khotbah ngajak kita nyaman. Padahal nyaman itu pembunuh iman terbesar. Orang kalau sudah nyaman tidak butuh Tuhan. Kalau tidak butuh Tuhan, ya nggak mau lakukan apa yang Tuhan mau. Mau nyaman. Makanya maaf kan, seringkali kita khotbah kayak recehan. Percaya Yesus diberkati kaya raya, sehat, tua, panjang umur, mati, masuk surga. Kita tergulung di situ terus. Tuhan selalu setiap kali ketemu orang langsung utus, nggak perlu lama-lama. Baru ketemu beberapa hari pergi kamu. Kita kadang-kala sekolah Alkitab dulu bertahun-tahun. Sebetulnya kalau saya lihat sih Bapak Ibu sudah banyak dengar khotbah, tinggal prakteknya saja. Nah saya tantang hari ini. Ya mungkin tanggal ini dicatat, mumpung Tuhan belum datang. Karena saya yakin begini, waktunya sudah sangat dekat. Nanti kita bertanggung jawab apa di kekekalan. Ya enggak saya, dan sesederhana saja, enggak usah yang muluk-muluk. Ada anak muda ngomong sama saya, Kak Robin doakan untuk saya dikirim ke New York. Loh, mau apa kamu di New York? Kok enggak ada yang minta kirim aku ke Zimbabwe Kak Robin gitu. Ya bolehlah ke New York kalau memang Tuhan utus. Tapi ke New York apa kan? Coba. Ya. Oke, coba lihat. Jangan hanya bersembunyi di balik doa. Kalau doa saja cukup, doa enggak ditaruh di belakang. Saya ulangi, ini menemplak saya ayat. Jangan bersembunyi di balik doa. Kita mahir berdoa, tapi kita tidak mahir bergerak. Memang perlu tahu berdoalah. Kalau sudah tahu bergeraklah, jangan berdoa terus. Oh saya suka berdoa, ajak saya doa berjam-jam, saya akan lakukan. Tapi ini ayat aneh, ayat ini menemplak. Jadi kalau doa saja cukup, tidak perlu ayat yang di atas. Kalau doa saja cukup penting, ya doa penting. Saya sangat sadar doa penting sekali. Tapi untuk misi, jangan hanya bersembunyi di balik aktivitas doa yang akhirnya agamawi tapi nggak kemana-mana. Makanya saya percaya merubah kota lewat penginjilan bukan hanya soal doa. Boleh doa keliling, boleh pakai tindakan profetik, tapi bergeraklah. Pebisnis, bergeraklah di dunia bisnis. Masuk ke sumber airnya, Pandaka, masuk ke sumber air. Siapkan garam, latih orang, muridkan. Makanya betul. Saudara datengin Pak Tim ngomong gini, muridkan aku, kalau enggak aku mati. Buat Pak Tim sibuk. Gak apa-apa Pak Tim ya, siaplah ya. Oh iya, saya ngomong sama orang-orang di sekitar saya, buat saya sibuk untuk muridkan kalian. Sebab kalau saya enggak muridkan, saya percuma jadi pendeta. Nanti cuma bangun karir, cuma bangun jabatan, cuma bangun konsolidasi terus di dalam. Percuma. Saya mending punya murid daripada punya masa banyak. Sorry, Tuhan tidak butuh masa. Kalau gereja fokusnya masa, jadi partai politik. Serius. Ada pendeta ngomong saya sedih banget. Saya buka gereja kalau enggak 3.000 jemaat, saya enggak mau buka. Siap. Saya berpikir kota kah? Enggak. 2 pengintai taklukkan Kanaan. 12 murid ibu minus 1. Dunia diubah. Bu, Tuhan mau pakai ibu. Ibu yang sebelahnya. Tuhan mau pakai ibu, Bu. Ibu punya roh movement. Jangan padamkan itu. Serius.
Wanita-wanita saya beritahu, ini eranya wanita akan bangkit dengan keperkasaan Tuhan yang hebat. Oh ya. Saya punya teman di Batam, wanita namanya Vera, latih para petani wanita. Petani wanita dilatih di Batam, bro. Saya punya sahabat orang Makassar namanya Luna. Seorang monolog hebat. Sering dapat panggung di Belanda dan di Jerman. Kalau dia sudah monolog di depan, orang dilawat Tuhan. Nangis dilawat Tuhan. Dia sekarang banyak kerja di Papua. Women yang diurapi Tuhan. Orang biasa. Saya tantang hari ini, kalau saudara sukses mau buat apa? Saya tantang Stephen juga hari ini. Kalau Stephen sukses mau buat apa? Termasuk yang sebelahnya iparnya. Ya, buat kalian. Saya tantang hari ini. Saya tantang hari ini. Maaf kalau tantang bukan bermaksud negatif ya. Tapi saya challenge hari ini. Saudara ada di pusat dari Indonesia sekarang. Apalagi saudara punya gereja ini ada di pusat dari kekuatan sebuah negara. Kita mau buat apa? Sorry ya, kalau cuma duduk dengar gak bikin apa-apa. Saya sudah sampaikan itu. Karena ini tanggung jawab saya untuk memberitahu. Saya tidak paksa, tapi ini my responsibility untuk beritahu saudara. Makanya Yeremia berkata begini. Usahakanlah kesejahteraan kota. Kemana kamu aku buang. Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Saya beritahu Bapak Ibu. Kalau pelacuran merajalela di Jakarta. Kalau narkoba merajalela di Jakarta. Kalau korupsi merajalela di Jakarta. Pertanyaan saya, di mana eklesia? Sebab gereja adalah warga negara kerajaan yang ditentukan untuk menentukan nasib kota dan bangsa buat kemuliaan nama-Mu. Selamat bergerak, selamat terus bergerak dalam rencana Tuhan. God bless you all. Amin buat firman Tuhan. Mari bangkit berdiri boleh.